pun ya. Mudah-mudahan nggak ngurus semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Robi yang sudah hadir sore hari ini. Kan rencana kita berjaya. Malaysia berjaya melayani. Ya mungkin bisa saja dari saya nggak sampai jam sore untuk langsung acara itu. Monggo. Kalau kita tambahkan. Nah, maksud saya apa? Seperti itu. Nah, dalam hal ini pikirnya pemberdayaan masyarakat itu ujungnya ya harus mandiri, jelas. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sementara yang formulator untuk nutrisi tanaman. Tetapi kalau secara nanti silahkan, selama ini kalau kita ngomong nutrisi tanaman kan di pagi ini, di hari ini saya dari pagi harus ke ATP, Arambe. Petani itu kan tidak mengenal garam untuk pupuk. Petani itu mengenal garamnya itu untuk ikan, untuk masak, atau untuk kambing. Dengan cukup membutuhkan 160 gram. Atau jenengan cukup membutuhkan ini adanya ikan tanpa pencampuran ini saja itu sudah nutrisi yang bagus. Tapi kembali petani itu saya pengen teman-teman untuk jadi untuk memastikan kalau itu campuran terbanyak adalah jadi kalau jenengan dengan 1 liter air caranya ukur sekilo gimana Pak? Pakai timbang 40 liter air kilo aja. Bium kan dia sudah di mat mau sampai berapa? Jadi ini dilakukan kan hilang Pak? Terus diaduk Pak, aman Pak? Liter 1 kilo untuk 40 liter. Kalau untuk 8 hektar. Hah? 8 hektar itu. Biarkan tanaman itu tumbuh tunas normal dulu. Atau kalau tetes ini juga kandungan nitrogennya cukup tinggi, kecuali kalau yang jualnya itu memang sosial tinggi ya. Itu beda. Enak itu. Nah, ya. Tangga sebelah ya. Gunung Garek. Nah, tetesnya sedikit. Kita yang butuhkan tetes kayak Ampun jempeng. Gini herek. Loro. Yang sponsor juga. Iya. Nah, yang pertama yang diinginkan oleh petani itu, petani kalau membuat pupuk keruh itu tidak yakin Pak. Ini nggak melakukan pengadukan. Jadi ada reaksi-reaksi kimia tertentu di dalam yang itu akan membantu proses pelarutan. Jadi kalau misalnya logotan korak itu sebenarnya insek ini sangat keras. Nah, urea 1 itu saya campur 2 sak itu bagus ya Pak. Iya. Tapi bukan tidak dilarutkan loh Pak. kan disemprot ya siram tetap Enak bener kurang. Berarti sisian aku. Lagi mesti ada pengaruh gitu. Malu aku. Piye iki? Duh. Sadar kok susah. Ini sadar yang dilek nih kita. Daca kok ngawur. Sadar di sari ini antara 7 sampai 10 hari sekali. Penyemprotan. pada intinya 1 minggu sekali gitu aja Pak. Nganggo banyu sik cok. Mati Kalau 1 minggu sekali boleh. 1 minggu sekali. Ya kan jadi apa capek toh setiap minggu gitu kan. Dan kita sebenarnya nggak apa-apa seminggu sekali. Ini warna ini beda ya. Jadi misalnya ini jenis semprotan ke padi itu antara 1 minggu sekali sampai dengan 10 hari sekali. Atau kalau gak mau repot di awal-awal tanam, jenengan cantol ke mesin baca. Di botol, dilubangi, pakai mesin baca kan lewat-lewat itu dia akan jatuh. Netes-netes terus. Netes-netes. Persiapan sebelum tanam. Ketampur ke tanah dulu Pak ya.
Jadi lebih praktis, lebih enteng, murah. Anakmu lu awas. Dari kopi susu. Tapi ini kalau misal diminum juga kan nggak bunuh. Enggak Pak. apa-apa. Nggak bunuh. Emang kasinan. Kasinan. Narangnya ada tinggi gue. Terus airnya kan air kolam kan aman ya Pak? Kotor. Kotor. Air kolam ini. Kalau untuk tanaman lain, Pak, misal ya kita tanam jagung. Kalau misal di jagung itu penyemprotannya apakah juga sama atau itu waktu yang agak lama lagi? Semua tanaman itu pada prinsipnya mempunyai dua sifat yang sama. Dia ada masa pertumbuhan dan ada masa pembungaan. Kecuali tanaman daun. Tanaman daun itu kayak sawi, tembakau. Tembakau nggak boleh pakai ini. Karena tembakau itu harus menghindari namanya klot. Nah, kalau misalnya tembakau menggunakan ini, itu dikhawatirkan ketika dijemur itu tidak bisa menjadi tidak bisa cantik hitam. Iya. Karena nggak cantik. Tapi kalau untuk tanaman itu mau tanaman Gila sih caca ngawur iki mesti anu ceples iki. Ditendangi Mas Gareng lho. Gareng. Udah sudah. Masa aku ke sisi ya. Ini. Malah mati sin sangat ini Kan lho, kene lho. Teko kene.